Polisi kembali berhasil menangkap satu tersangka penyebar berita bohong tentang 7 kontainer berisi surat suara yang sudah tercoblos. Ya, dan bagaimana kelanjutan penangkapan tersangka tersebut telah ada rekan Priscila Puspa bersama Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Silakan Priscila. Vandana dan juga pemirsa, polisi telah menangkap kembali penyebar dari hoax 7 kontainer surat suara tercoblos yang memang sudah menggegerkan sejak awal tahun 2019. Dari Jumat lalu sudah ada 2 dan hari ini sudah ada 1 yang sudah ditangkap oleh polisi. Dan untuk mengetahui seperti apa perkembangan dari kasus 7 kontainer yang berita bohong ini, saat ini saya sudah bersama dengan Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ini awal tahun sudah bekerja keras menangkap untuk berita bohong yang menggegerkan masyarakat. Ini seperti apa Pak? 3 orang ini siapa dan dari mana saja? Ini 3 orang yang sudah diamankan oleh tim. Yang pertama dari Bogor, kemudian yang kedua dari Balikpapan, dan yang terakhir yang kita amankan kemarin dan proses pemeriksaan hari ini itu atas nama J dari Brebes, Jawa Tengah. Ketiga ini mereka orang biasa atau apakah politisi atau bagaimana Pak? Dari hasil pemeriksaan bahwa ketiganya ini adalah pegawai swasta. Ya, pegawai swasta, dan yang ketiga ini memiliki peran, dia hanya meneruskan konten yang seharusnya dicek dulu, seharusnya diklarifikasi dulu. Apakah ini benar atau bohong, itu tidak dicek. Dia langsung 3 orang tersebut setelah menerima konten tersebut langsung disebarkan baik melalui akun Facebooknya maupun melalui WA Group. Seperti itu. Nah Pak, dari ketiga yang sudah ditangkap ini apakah ketiganya ditahan atau hanya beberapa yang ditahan? Yang ketiganya tidak dilakukan penahanan. Namun demikian untuk proses pemidananya tetap karena yang bersangkutan atau ketiga tersangka ini diterapkan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang 1 tahun 1946. Ancaman hukumannya 3 tahun atau di bawah 5 tahun. Dan kebetulan juga 3-tiganya ini pada saat dilakukan pemeriksaan oleh tim ini cukup kooperatif sehingga tim buat suatu diskresi untuk tidak melakukan penahanan terhadap ketiga orang tersebut. Pak, pada saat proses pemeriksaan itu ketiganya pada saat ditanya oleh polisi ini apa alasannya mereka menyebarkan? Apakah memang mereka salah satu pendukung paslon atau seperti apa Pak? Sementara dari hasil pemeriksaan tim yang bersangkutan atau 3-tiganya ini setelah menerima itu mungkin ya beranggapan bahwa dia termasuk orang yang pertama menerima berita tersebut, kemudian mencoba untuk pertama kali meneruskan melalui akun Facebooknya di media sosial. Ya, sempat viral. Jadi ketiga orang tersebut dari hasil patroli tim cyber termasuk yang cukup masif memviralkan berita hoax tentang 7 kontainer yang berisi berisi surat suara yang sudah dicoblos yang ada di Tanjung Priok, seperti itu. Pak, selain viral di media sosial itu sendiri, beredar juga di WhatsApp grup mengenai rekaman suara. Itu seperti apa Pak penyelidikannya? Jadi rekaman suara ini merupakan suatu alat bukti yang disertakan oleh KPU yang dilaporkan dalam bentuk flash disk. Di flash disk itu berisi voice. Nah, voice itu nanti akan diperiksa oleh laboratorium forensik tentang gelombang suara yang ada di voice itu. Nanti apabila untuk kan ada 3 komponen nih untuk penyebar hoax. Sekarang ini yang kita sudah amankan adalah komponen yang ketiga. Komponen ketiga adalah orang yang meneruskan atau forwarder. Forwardernya ini merupakan pintu masuk tim untuk nanti menelusuri dan menelisik ke komponen yang kedua. Komponen yang kedua ini adalah booster. Orang yang pertama kali mendapat konten dan langsung memviralkan secara masif. Ini adalah booster. Kemudian yang komponen yang paling utama yang sedang nanti dikejar ini adalah kreator. Yang kreator ini yang merupakan pembuat, produsen dan memiliki ide-ide tentang rencana penyebaran berita-berita bohong tersebut. Apakah ada kaitannya dengan rekaman yang beredar di WhatsApp group dengan si kreator ini? Apakah memang si suara ini apakah juga dalangnya atau seperti apa Pak? Nanti dari hasil pemeriksaan beberapa saksi ahli, khususnya saksi ahli ITE, dan hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik dan laboratorium digital, nah itu nanti akan jelas Mbak tentang peran masing-masing tersebut. Suara ini dia suara masuk browser atau suara ini masuk yang penerus bisa jadi.
Atau mungkin suara ini bisa gabung juga, dia juga sebagai kreator. Nah, di situ nanti polisi, kepegawaian polisi secara profesional akan mengungkap ya peran masing-masing dari 3 komponen yang melakukan penyebaran terhadap berita bohong tersebut. Pak, ini kan di awal tahun kita mau menjelang Pilpres, kita menginginkan Pilpres yang aman, tenang, adil dan jujur. Tapi awal tahun ini sudah digegerkan dengan pemberitaan di media sosial. Padahal di dunia nyata kita biasa-biasa saja seperti itu. Nah Pak, ini ada himbauan untuk dari polisi sendiri kepada masyarakat untuk melihat bahwa literasi digital itu sangat penting dan supaya tidak digegerkan dengan hal-hal yang yaitu sifatnya hoax seperti itu. Ya. Jadi langkah-langkah preventif maupun preventif yang terus selalu kita gelorakan, kita secara masif terus kita sampaikan, itu memang betul. Jadi literasi digital melalui media sosial maupun media mainstream yang sifatnya memberikan edukasi, pencerahan, ya, sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana bermedia secara bijak dan cerdas. Ya, kemudian kita juga selain memberikan literasi digital, kita juga bekerja sama dengan seluruh stakeholder terkait, ya, bersama-sama untuk memerangi berita-berita hoax, apalagi menjelang kontestasi pemilu ini, ya, agar ke depan masyarakat juga tidak dengan mudah ya percaya dengan informasi-informasi, berita-berita, baik sifatnya narasi, foto, video, termasuk voice sekalipun, ya, untuk tidak langsung dipercaya, kemudian langsung ikut memviralkan, itu sangat berbahaya. Jadi masyarakat harus memiliki kecerdasan untuk betul-betul mensaring dulu, disaring dulu baru disaring. Kalau misalnya ragu-ragu bisa menanyakan kepada aparat kepolisian terdekat untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi berita-berita. Ya, apakah sumber-sumber yang disampaikan dari berita itu kredibel atau betul-betul memiliki kompetensi untuk menyampaikan berita tersebut. Terima kasih Pak Dedi untuk informasinya. Dan pemirsa, memang setiap saat kita menerima informasi, untuk itu kami menghimbau masyarakat untuk tetap bijak dan cermat dan untuk memfilter setiap informasi supaya kita tidak terjebak dalam hoax atau berita bohong yang nantinya juga akan merugikan kita untuk terjerat hukum. Dengan demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari Jakarta Barat. Kembali ke studio. Wahyu dan juga Fanta. Terima kasih Priscilla Puspa dan selamat bertugas kembali.